Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait biaya pakan pada ternak kelinci pedaging. Nah, untuk teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, silahkan klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Peternak Muda Padi. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, biaya pakan merupakan salah satu unsur terbesar dalam operasional di dunia peternakan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa 60% biaya operasional itu larinya ke biaya pakan. Sehingga kita kalau pengen mendapatkan hasil yang lebih baik, maka kita harus pandai-pandai dalam manajemen pakan. Nah, untuk kelinci sendiri itu sebenarnya sudah pernah sekilas saya bahas, bukan saya yang membahas tetapi salah satu senior dari Magelang itu yang membahasnya tentang biaya untuk pakan kelinci pedaging. Beliau menyebutkan bahwa angka tertinggi atau biaya tertinggi yang dikeluarkan untuk ternak kelinci pedaging itu adalah Rp600 per ekor per hari. Jadi sekitar itu. Kalau sudah di atas itu sudah berat untuk menghasilkan untung. Jadi maksimum itu Rp600 per ekor per hari. Nah, tetapi setelah saya hitung-hitung itu ternyata itu masih cukup tinggi. Ya. Mungkin beliau mendapatkan angka itu karena beliau memasarkannya secara langsung ya. Jadi hasil panennya itu dipasarkan di warungnya sendiri sehingga keuntungannya itu double. Nah, kalau hasil hitungan saya itu maksimum adalah 500. Jadi 500 per ekor per hari. Ini baik indukan maupun bibit atau sapian yang akan kita panen. Jadi misalnya kita punya indukan 30, kemudian anakan 100 katakanlah. Berarti itu tinggal dikalikan aja 500 kali 130 itu. Itu misalnya itu per hari. Jadi 500 itu tidak hanya untuk hasil panen yang akan kita manfaatkan, tapi plus dengan induknya. Dan itu hitungan kasar ya teman-teman, bukan secara rinci porsinya berapa untuk induk, porsinya berapa untuk sapian, tidak, tetapi itu secara global. 500 ini setelah saya hitung-hitung itu saya dapatkan begini. Jadi untuk indukan itu kan masa kehamilan kita anggap 35 hari ya. Meskipun ada yang sebelum itu sudah melahirkan, tapi kita anggap maksimalnya lah 35 hari. Kemudian menyusui 30 hari, kemudian pasca sapi. Jadi pasca anaknya itu disapi itu butuh waktu sekitar 15 hari untuk dia siap dikawinkan lagi, sehingga total untuk induknya itu 80 hari. Kemudian untuk anaknya ya, untuk anaknya ini kita bisa dua sistem yang bisa kita lakukan. Yang satu bisa sistem breeding, artinya pembibitan. Jadi setelah kita sapi, nanti selang beberapa saat kita jual, tapi juga kita bisa melakukan proses penggemukan sendiri. Jadi kita gemukkan, nanti di bobot sekitar 2 kilo sudah kita jual. Kalau kita misalnya jual jual bibit ya, jual sapian itu kan berkisar antara 45 hari. Berarti yang biaya induknya tadi 80 hari kali 500 itu berarti 40.000 untuk pakan induknya. Ini secara kasar ya. Kalau diperinci ya tentu saja biayanya nanti naik turun, tapi ini global rata-rata. Kemudian untuk sapiannya untuk anaknya itu 15 hari kali kali 500 ya. Nah, tergantung nanti liter size-nya ya. Liter size itu jumlah anakan. Nah, jumlah anakannya berapa ya. Kalau kita katakan rata-rata kita anggap 5, berarti 5 kali 15 kali 500 itu 37.500. Berarti
kalau kita misalnya mau jual sistem bibit, satu ekornya itu untuk sistem bibit itu kalau di sini sekitar 30 sampai 35 ya, usia 45 hari. Nah, kita ambil yang terendah saja 30 hari. Berarti kan keuntungan kita kan kalau jual bibit misalnya liter size-nya tadi 5 ekor, berarti 30 kali 5 150 ya. Sementara biaya yang untuk induk tadi ya, yang 500 kali 80 hari itu 40.000. Kemudian yang biaya pakan untuk anak tadi 15 ya, 15 hari kali 5 anakan kali 500 itu 37.500, totalnya adalah 77.500. Nah, kalau kita jualnya 30.000 per ekor, itu berarti kita masih dapat keuntungan 72.500 untuk satu indukan. Nah, untuk satu indukan nanti tinggal kita kalikan berapa indukan ya. Kalau menurut Pak Damar dulu waktu di Magelang itu minimal kalau kita ingin sebagai usaha utama itu minimal kita punya 30 indukan. Itu kata beliau, tapi saya belum menghitung jauh sampai ke sana. Jadi minimal 30 indukan itu baru kita bisa jadikan sebagai pekerjaan utama. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau pakan 500 itu keuntungannya untuk liter size 5 atau jumlah anakan 5 itu per induk menghasilkan 72.500. Nah, lalu kalau kita besarkan sendiri misalnya, nanti baru usia bobot 2 kilo baru kita jual. Karena untuk pedaging itu biasanya minimal 2 kilo baru laku, atau paling minim 1,8, tapi rata-rata 2 kilo baru mau beli mereka. Nah, kalau untuk pedaging seperti itu, berarti ya kita tinggal menambahkan saja ya. Untuk biaya pakannya, untuk pembesaran itu berarti kan kita hitung mulai dari sapi ya. Itu rata-rata untuk kelinci pedaging jenis ini NZ, Haila, Haikul itu paling sedikit butuh waktu 70 hari untuk siap panen, dan biasanya sampai berkisar antara 90 hari. Jadi 70 sampai 90 hari itu bisa dipanen. Kita ambillah tertingginya yaitu 90 hari. Berarti masa pembesarannya berarti 60 hari. Karena sapih itu kan 30 hari, panennya 90 hari, jadi masa pembesarannya 60 hari. 60 kali 500 berarti 30.000 ya. Itu untuk biaya per ekornya 30.000 ya kalau kita besarkan sendiri. Sementara harga jualnya tadi sudah saya sebutkan yaitu 30.000 per kilo. Kalau satunya bobot 2 kilo, berarti per ekornya kita bisa dapat untung 30.000. Kalau biaya pakan 500. Lalu bagaimana tekniknya? Tentu kalau kita pakai pelet tidak akan masuk ini. Karena pelet itu seperti Vital ini sudah 7.000 per kilo. Ya, itu sudah harga ecer. Sudah harga grosir. Kalau ecer bisa sampai 9.000, 10.000 per kilo. Tentu saja tidak masuk kalau pakai pelet. Nah, itu yang menjadi PR kita semua, bagaimana bisa menekan cost, bisa menekan biaya pakan, tetapi tetap pakan kita itu berkualitas. Ya. Nah, ini salah satu solusi yang sedang saya coba. Saya sedang membangun bank pakan. Ya, ini sudah saya pembibitan indigo vera lagi. Kemarin tanam 21 pohon, tahun lalu tanam ya sekitar 50. Ya, mudah-mudahan nanti ini next ini ya minimal 50 lagi kita tanam. Nah, ini untuk proses membangun bank pakan, sehingga tadi tujuan akhirnya kita bisa menekan cost ya untuk pakan, dan kita tetap menghasilkan keuntungan ya. Nah, itu kalau kita bicara pedaging. Tetapi ya ini ada tetapinya. Salah satu keuntungan kalau kita main pedaging jenis-jenis seperti ini ya, NZ, Rek, Haila, Haikul itu di daerah-daerah tertentu itu masih dianggap sebagai kelinci hias.
Kalau masuk kelinci hias dengan biaya 500 tadi, otomatis kita keuntungannya akan lebih banyak ya. Kemarin saya jual bibit, artinya bibit untuk breeding ya, untuk diternak kembali. Itu yang umur 2 bulan itu 50 per ekor. Ya, itu masih apa ya istilahnya? Cukup murah kalau di sini. 50 per ekor, itu jenisnya New Zealand, sepasang itu 100. Nah, itu tentu keuntungannya akan lebih besar lagi kalau kita bisa mencapai kos yang 500 per kelinci tadi. 500 per kelinci per hari. Saya sendiri terus terang belum bisa sampai ke situ ya. Karena saya juga sedang berproses ya. Ya, angan-angan saya, bayangan saya mungkin 2 tahun ke depan bisa mencapai target itu. Nah, itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, karena ini agak susah juga. Saya mau menjelaskan juga susah. Ada di kepala tapi mau menjelaskan itu susah. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.